waterpass di kedua alat ini sebelum digunakan harus dilakukan untuk memenuhi syarat tertentu. Kalau teodolit ada syarat dinamis dan syarat statis, sama juga waterpass juga seperti itu. Nah, di teodolit, alat ukur teodolit, syarat dinamisnya ada dua, yaitu membuat sumbu satu vertikal dan centering piece. Sumbu satu vertikal itu diatur dengan menggunakan skrup ABC, dan kadang kalau dengan sedikit, kalau sudah hampir tepat, udah tinggal ya untuk mempresisikan sedikit aja dengan bantuan tripod, atau kita buka sedikit lah posisi statifnya, posisi maksud saya teodolit yang sudah di dengan statif kita longgarkan sedikit supaya teodolit bisa agak digeser sedikit saja, tapi itu sebenarnya upaya terakhir kalau sudah hampir sangat mendekati lah gitu ya. Nah, ya tentunya itu tidak dianjurkan kalau di awal-awal. Ya, kemudian centering optis tadi. Centering optis yaitu ini bertujuan supaya alat teodolit tersebut berdiri tepat di atas patok yang berdiri di atas patok yang ada di tanah. Itu kalau sedangkan syarat garis bidik, sumbu 2 horizontal, garis bidik sejajar garis kolimasi, dan lain-lain itu ada 4 lainnya. Itu apa namanya? Itu hanya syarat statis. Jadi bedanya syarat statis dan syarat dinamis adalah syarat dinamis setiap kali alat berubah posisi, berubah pindah tempat, maka harus centering dan harus dibuat sumbu satu vertikal. Dan ini ya, gelembung udara yang di nivo tabung itu secara harus dilihat gelembung udara pada nivo tabung itu harus seimbang. Jadi harus dikontrol tertentu ya. Harus dikontrol setiap saat gitu. Ada pengukuran dengan teodolit. Nah, pada pengukuran dengan waterpass, alat pengukur tinggi, beda tinggi, waterpass yang kita sebenarnya mengukur beda tinggi ya, itu karena waterpass tidak memiliki sumbu 2, jadi teropongnya tidak bisa dinaik turunkan, berbeda dengan teodolit. Nah, makanya syarat waterpass hanya dengan sumbu 1 vertikal. Kemudian waterpass tidak, pada pengukuran waterpass tidak ada ini syarat centeringnya gitu, karena pengukuran waterpass itu tadi pengukuran beda tinggi, berbeda dengan pengukuran dengan menggunakan alat teodolit. Kalau alat teodolit kita berdirinya tepat di atas patok yang sudah didirikan di lapangan. Kalau waterpass bisa di atas patok, tapi bisa juga di luar patok, tidak berada di atas patok itu makanya pada waterpass tidak ada syarat centering optis itu sendiri juga merupakan, karena centeringnya
dengan menggunakan alat optis ya, tidak menggunakan unting-unting. Alat-alat baru sekarang sudah disetel semuanya centering optis, tidak ada lagi pakai unting-unting sistem centering secara manual. Seperti itu kira-kira apa namanya resume yang kemarin kemarin ya, pas kemarin. Kemudian ini coba ini ada tentang pembacaan rambu, bagaimana membaca rambu. Jadi di sini gambar 7.18 ini ya. Jadi kalau kita coba saya perbesar aja ya, supaya jelas. Kalau kita misalkan melihat melalui lensa okuler teropong, nah ini ada rambu yang sudah didirikan di jarak tertentu. Kita melihat dari lensa okuler seperti ini, rambu yang kita lihat nih ya, yang sebelah kiri. Di sini ada benang tengah, benang atas, dan benang bawah. Biasanya rambu ini ada dibuat balok huruf E ya, E ataupun E yang terbalik ke kanan ini seperti biasa, ataupun yang sebaliknya gini ya, E ya. Huruf E sendiri ini terdiri dari 5 balok. Satu baloknya ini 1 cm. Nah, jadi kalau misalkan nih pembacaan rambunya di sini yang huruf E yang merah ya, yang berwarna merah, tepat di bawah huruf E-nya ini 3,00 meter atau 3000 mm. Kemudian kira 1 cm ya. Ini yang di atas ini, yang di sini yang ada kursor saya ini bergerak. Nah, tepat di situ itu 1 cm atau 10 mm. Berarti bacaannya kalau seandainya benangnya berada di sini tepat itu 3010 atau 3010, bacanya aja 3010 gitu ya. Kemudian kalau seandainya benangnya ada di sini, berarti itu bacaannya adalah 3020. Di sini 3030, 3040 dan 3050, berarti kan 50 mm atau 5 cm. Nah, benang silang pada ini yang kita lihat mulai teropong itu bisa kita naikkan, turunkan. Oke, tapi kalau udah dinaikkan, maksudnya naikkan gini supaya ini saya pingin supaya saya mudah aja membacanya gitu ya. Apalagi ini tingkat telitian kalau yang 1 cm oke, bisa tepat kita baca. Tapi kalau yang kurang dari 1 cm itu atau lebih dari 1 cm, misalnya kayak gini, bacaan benangnya ada di bukan tepat di atas 300 ini, tapi di antara 3010 dengan di antara 3000 dengan 3010 benangnya di sini misalkan. Nah, itu kita mainnya perkiraan, itu kan berarti satuan ada jaraknya kan ini 1 cm atau 10 mm. Nah, dari 0 mm sampai 10 mm ini kira-kira kita ya, makanya seringkali, dan itu tidak apa namanya, tidak keliru dan memang bisa, bacaan benang tengahnya ini bisa kita geser, kita naik turunkan dengan menggunakan penggerak halus vertikal. Yang dekat teropong kan ada penggerak, kemarin sudah ada saya jelaskan. Videonya belum saya browsing ya Dek ya, membaca rambu dan mengatur alat. Nah, dengan menggunakan penggerak halus vertikal, pembacaan benang silang ini bisa dinaik turunkan. Tapi sekali lagi, penggerak halus vertikal ini bisa berfungsi jika klem vertikal itu diaktifkan, atau dengan kata lain kita kunci supaya teodolitnya, teropongnya tidak bisa dinaik turunkan secara kasar, kita kunci. Nah, saat itu maka penggerak halus vertikal bisa aktif, dia bisa berfungsi gitu ya. Nah,
dengan menggerakkan tadi penggerak halus, maka bacaan benang rambu ini bisa kita naik dan turunkan. Oh, saya mau ngepaskan aja supaya saya enak pembacaannya. Biasanya dipaskan itu sih bacaan benang tengah. Benang tengah tepat di angka 3000. Boleh itu. Berarti di sini nanti benang tengahnya 3000. Seperti itu. Tentunya kalau benang tengahnya bergeser, benang atas dan benang bawahnya secara otomatis juga bergeser mengikuti gerakan dari benang tengah. Kalau benang tengahnya kita naikkan, maka benang atas dan benang bawahnya juga ikut naik. Dan sebaliknya, jika benang tengahnya kita turunkan, maksudnya itu ya dengan pakai penggerak halus vertikal tadi, maka pembacaan benang atas dan benang bawahnya juga ikut turun seperti itu. Jadi jangan khawatir, aduh nanti benang tengahnya saja yang berubah, benang atas bawahnya tidak, enggak. Itu secara otomatis ketiga benang tersebut maka dia akan naik ataupun turun jika kita gerakan penggerak halus vertikal. Itu ya. Nah, ini yang sebelah kanan ini coba kita membaca rambu ini, baru saya perhatikan, tadinya saya kira ini keliru, oh ternyata enggak. Cuma ini yang di gambar sebelah kanan ini ada beberapa bacaan rambu. Jadi ini misalkan berapa kali lah kita baca gitu kan, mungkin dengan ini gambarnya, sebenarnya ini gambar terus terang aja saya ambil dari internet, dan beberapa kali pembacaan itu yang ya dibuat jadi satu aja gitu. Ini contohnya seperti ini ya. Coba kita lihat yang sisi sebelah kiri rambu yang ada angkanya ini, bisa kelihatan dengan jelas ya Dek ya. Di sini bacaan benang rambunya 2900 meter. Atau ini biasanya kalau ini 2 titik nih ya, titik itu koma, maksudnya 2,9 meter. Atau kembali lagi ini tergantung kebiasaan. Kalau kebiasaan saya suka pakai satuan milimeter, baru nanti terakhir baru satuan milimeternya saya ubah menjadi satuan meter, tinggal dibagi 1000 gitu aja di akhir aja. Jadi misalkan di sini saya baca 2900. Oke. Ini benang tengahnya 2950 ya, yang ini yang sebelah kiri. Kemudian ini benang atasnya 300 ya. Jadi benang tengah ini adalah benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Tuh. Untuk kita mengeceknya, pembacaan yang benar seharusnya adalah seperti itu. Benang tengah adalah benang atas tambah benang bawah bagi 2. Jadi 3000, kalau pembacaan seandainya pembacaan benang tengahnya 2950, seharusnya benang atasnya tadi yang 3000, ini kalau pembacaan yang benar ya, 3000 ditambah 2900 dibagi 2, berarti 2950. Nah, yang ini adalah bacaan benang tengahnya seperti itu. 300, 2950 benang tengahnya, benang bawahnya 2900. Seperti itu ya. Terus nah, kalau yang bagian kemudian ini lagi berapa nih ya, 3052. Oh, ini yang bagian yang sebelah kanan ini 3052 ini, entah saya ini juga sebenarnya ini yang mana benang atas benang bawahnya ini kayaknya nggak jelas juga yang ini ya. Tapi pembacaan rambunya ini cuma sorry ini cuma untuk membacakan rambu aja sih sebenarnya, yang gambar 4 berapa itu 7 berapa itu 18 gini. Jadi misalkan ini ya, ini kan di sini 2900 tadi satu kan ada 5 blok, di mana satu blok ini 1
cm. Berarti di sini kan 2900. Oke. Ini kita lihat huruf E-nya yang warna hitam ya, yang sebelah kanan. Maka jika benangnya ada di sini, ini bacanya adalah 2910. Oke, di sini 2920. Di sini 2925. 2910, 2915, 29 10, 29 10, 29 20, 29 30 ya. Nah, seandainya bacaan benangnya berada di sini, ini yang ada angka 2923, ini tadi yang saya katakan bahwa untuk satuan milimeternya itu perkiraan. Jadi ya kita kira-kira aja yang 2923 ini. Dia tidak sampai setengahnya. Kalau setengahnya berarti 2925. Ini tidak sampai setengahnya, tapi tidak juga di 2920. Nah, ya ini angka perkiraan ini jadinya 2923. Tapi kayaknya rambu yang kita punya itu dia pembacaan ketelitiannya hanya sampai milimeter, yang yang sentimeter, yang milimeternya itu kira-kira, tapi ada rambu yang teliti pembacaannya bisa sampai milimeter, jadi milimeternya tidak kita kira-kira gitu ya. Yang kita, ini kan masih kasar ini sebenarnya pembacaannya ya, milimeternya kira-kira. Nah, kemudian di sini ada 2960. Jadi di sini tadi kan 2950 nih, yang tepat di atas huruf E yang blok warna hitam ya. E-nya tadi menghadap yang ke kiri ya, ini ya. Nah, ini 2950. Kemudian di atasnya ini ada 2960. Oke. Di sini 2970-nya nggak ada dikasih garis, tapi ini saya beritahu kalau seandainya di sini berarti 2970, 2980, 2990. Nah, sini tepat 3000 gitu ya. Kemudian lagi yang 3000 ini pas yang di kaki huruf E yang warna merah ya. Tadi baloknya 1 cm. Berarti kalau seandainya di merahnya ini 3010. Nah, di sini yang sebelah kanan ini 3005. Jadi ini perkiraan kita. Oh, ini ada di antara tepat di tengah 3000 dengan 3010. Makanya kita perkirakan itu adalah 3005 ya. Jadi milimeternya itu yang kita kira-kira. Seperti itu. Terus kemudian ini ada 3038. Kenapa kok ini 3038? Nah, kita berhitung lagi ya. Ini 30 kok 3008, 3038. Sorry, saya kadang sering semangatnya jadi ngomong sering salah. 3000, sini 3010, 3020, 3030, 3040. Nah, ini 3038, dia berada di antara 3030 dan pembacaannya berada di antara 3030 dan 3040, tapi lebih dekat ke arah 3040. Tapi tidak dekat-dekat sekali, tapi sudah lebih dekat. Makanya ini diperkirakan saja bahwa pembacaan benang rambunya adalah 3038. Gitu ya, Dek. Kemudian lanjut, di sini ada ini kalau kondisi normal ini kita langsung enak ini langsung praktek membaca rambu gitu ya. Sorry. Nah, kemudian di sini ini tadi kan 3040. Nah, tepat di atas huruf E yang warna merah ini 3050. Oke. Nah, 3050 berarti di sini yang lagi satu balok lagi di atasnya 3060. Nah, ini kenapa kok 3052? Kan dia di sini 3050, ini 3060. Nah, berarti dia di antara 3050 dan 3060. Nah, jadi angka 2-nya ini atau 2 milimeternya ini merupakan kira-kira seperti itu.
Kemudian ini kenapa 3063? Nah, ini kan 3050 ya. Di atasnya lagi berarti 3070. Dia di antara 3060 dengan 3070. Nah, tapi belum sampai di tengah-tengahnya gitu. Hanya kurang sedikit lah dari tengah-tengahnya. Makanya ya kita perkirakan dia adalah 3063. Seperti itu deh bacaan cara membaca rambu. Jadi saya kira tadinya ini ada yang salah, oh enggak. Di sini gambar yang kanan ini enggak salah. Ya. Kemudian tadi seandainya kita baca rambunya benang bawahnya di 2900 dan benang atasnya 3000, maka tadi kan bacaan benang tengah adalah benang atas sama benang bawah dibagi 2. Berarti benang tengahnya adalah 2950. Gitu. Nah, ini sebenarnya nggak ada nih bacaan rambu yang di atas seperti ini ya. Ini coba ini saya ubah aja lah ini. Bacaan benang atasnya 300, baca benang bawahnya berapa tadi? 2950. Maka harusnya bacaan benang tengahnya di atas bacaan benang tengah saya buat. Oh, coba ini aja ya. Benang tengah sama dengan benang atas sama benang bawah per 2, di mana BT adalah nilai bacaan benang tengah, B adalah nilai bacaan benang atas, dan BB adalah bacaan benang bawah. Panjang rambu bervariasi, ada 3, 4, sampai 5 mm ini ya. Hasil bacaannya dalam 1 meter dan angka perkiraan sampai 1 mm. Jadi 1 mm itu perkiraan. Jadi misalkan ini pada pengukuran dengan waterpass ya, tapi waterpass memang ketelitiannya untuk mengukur jarak tidak teliti, tidak dianjurkan aja, itu hanya jarak pendekatan aja. Sehingga jarak rambu ke waterpass adalah 100, ini rumusannya ya, 100 benang atas dikali, ini 100 ini merupakan sebuah konstanta, sebuah ketetapan. Ini berarti benang atas kurang benang bawah. Ini kalau bacaan rambu jadi misalkan seperti ini 50, berarti berapa nih kali 100, berapa nih, 3000 kurang 50 kali 100 5.000 ya, 50 kali 100 5.000 ya, 5.000 mm atau 5.000 mm adalah 5 meter. Nah, tadi kalau untuk waterpass biasanya yang dibaca adalah benang tengah. Tapi tetap untuk koreksi benang atas dan benang bawahnya juga harus dibaca. Kenapa kok harus dikoreksi? Ya namanya saat kita setiap pengukuran itu mengandung kesalahan, apalagi kesalahannya itu dari si ini ya, dari si pengukur, kesalahan bersumber dari orangnya, dari pengukur, bisa aja salah catat, salah baca. Jadi untuk cek dan diceknya itu selalu dilakukan apa namanya, cross check lah bacaan kita itu ya, seharusnya seperti ini. Jadi ini saya tambahkan saja, nanti ini bisa kalian apa ya, sambil dicatat lah. Kalau kuliah gini bawa ada kertas oret-oretan gitu ya. Iya. Ini harusnya seperti ini ya, berarti benang tengahnya adalah berapa nih? 25 Bu. 2 kok kurang, sorry, tambah ini kok kurang sih, tambah ya. Intinya benang bawahnya ini, sorry ini benang bawahnya ini maksud saya, tapi nah jadi
2950 gitu ya. Ini bacaan benang rambu. Ini saya juga tadi salah, maaf ya. 3000 29, makanya tadi kok itu hitungan saya. Jadi ini ada 10.000. Ini 10 atau 10 meter. Nah, ini jelas. Yang ini bisa ditambahkan ya. Yang benang tengah ini memang seharusnya namanya tengah. Dia berada di tengah-tengah dong. Kalau tidak berada di tengah-tengah bukan benang tengah namanya. Itu ya. Jadi untuk dalam tapi kalau untuk pengukuran jarak optis dengan teodolit, benang atas dan benang bawahnya ini bukan BB nih, BA nih. BA kurang BB. Pada perhitungan teodolit, benang atas dan benang bawahnya, data tersebut diperlukan dalam rumus jarak seperti ini. Cuma nanti kalau teodolit namanya karena teropongnya kan bisa diturunkan. Nah, itu ada sudut vertikal lagi yang harus kita baca. Gitu. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Ya, silakan deh. Itu Bu, kenapa di rumusnya itu BA kurang BB, tapi sebelahnya di jumlah itu? BA kurang BB bagi 2. Selisih, bentar. Selisih. Ini keliru. Bentar ya. Ya. Selisih benang atas dan benang bawah. Nah, ini BA tambah BB. Jadi rumus tadi saya salah ya. BA tambah BB per 2. Oke. Kalau ini kan rumus jarak yang ini, yang bawah, sehingga jarak rambu ke waterpass ini rumus jarak ya. Kalau ini adalah untuk mengecek bacaan benang tengah itu benang atas sama benang bawah dibagi 2. Jadi ada 2 hal yang berbeda ya. Oke, seperti itu, Dek. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya Bu. Iya, silakan, Dek. Ini nilai benangnya ini secara manual, Bu, menentukannya. Nilai apa? Nilai benangnya. Enggak. Maksudnya gimana? Secara manual, sorry. Secara manual maksudnya seperti apa? Kayak misalnya 2960 nih Bu, ini kita kira-kira aja Bu atau otomatis? Ini tadi ini contoh, ini hanya contoh saja. Jadi gini loh ya. Setelah teodolit itu kita dirikan di atas statif, kita atur sumbu 1 penuhi syarat sumbu 1 vertikal ya. Kemudian kita penuhi syarat sentre optis. Terus kita membidik target. Oke. Nah, membidik target, di target tersebut misalkan didirikan rambu. Oke. Teropong kita arahkan. Nanti ada ini caranya. Teropong kita arahkan ke target. Kemudian pendekatannya dengan menggunakan visir. Visirnya yang ini loh ya. Bentar ya, saya nggak apa-apa ya, saya bolak-balik ke atas ya. Visir itu kalau di teodolit, ini kita bicara tentang teodolit. Visir itu yang ini. Nah, ini. Ya. Di atas teropong itu ada visirnya. Kita pendekatan pembidikan kasar pakai visir. Udah, kemudian saat kita lihat melalui teropong ya, melalui teropong. Sedangkan dari lagi ya, saya naik turun yang ada bacaan benangnya mana ya? Ada gambar berapa tuh yang ada? Kalau kita melihat, ini nih. Nah, ini dia, lebih jelasnya ini aja. Ya kan, jadi tadi ini setelah kita lihat dari teropong pakai pendekatan pakai visir, ada rambu, inilah dirikan ini bacaan benangnya.
Kemudian karena ada rambu, maka bacaan benangnya, bacaan rambunya tadi seperti gambar 718 tadi yang di bawah itu. Yang paling bawah tadi ya, di halaman berapa itu. Itulah bacaan benangnya. Kemudian, kalau seandainya nih bayangan yang saya lihat masih kurang jelas nih benang rambunya, kita bisa gerakkan putar diafragmanya. Diafragma itu ada karena nggak ada alatnya ya. Kalau dulu di kampus biasa saya bawa alatnya ke dalam kelas saat saya menjelaskan ini pengenalan alat ya, baru nanti praktek kalian di lapangan. Nah ini udah diarahkan, tapi benang rambunya itu kurang jelas. Saya jelaskan dengan skru penggerak yang 9 dan 10 ini ya, yang di teropong, dekat teropong ini saya gerakkan supaya jelas. Nah setelah jelas kan enak tuh dibaca tuh. Nah baru terlihat jelas seperti tadi bayangan yang di gambar berapa tadi yang ada benang silang. Oke. Kemudian ada rambu. Nah jadi saya naik lagi ke atas. Nah ini ya. Terus karena ini ada rambu, maka saya turun lagi. Turun lagi yang ada rambunya mana tadi? Nah, ini tadi, inilah ya. Nih. Benang atas, tengah, dan bawah. Nah, biasanya kalau secara otomatis begitu saja, ini kan berapa bacaan benang rambunya ini, tengah, atas, dan bawah itu tergantung dari elevasi tempat kita mengukur antara berdirinya alat dan target. Kemudian juga tergantung dari tingginya alat statif yang kita dirikan. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa untuk kenyamanan waktu kita mendirikan tripod, usahakan tripod itu setinggi dada. Tinggi dada kita. Jadi supaya saat kita membidik teropong kan lebih tinggi lagi nanti kan. Itu kita jangan menjinjit atau jangan bungkuk, nggak nyaman. Jadi kalau membidik teropong ya usahakan seperti kita berdiri biasa gitu. Paling pun kok tunduk sedikit saja, tidak perlu sampai menjijit ataupun sampai punggungnya bungkuk gitu, nggak enak kalau ngukur seperti itu ya. Nah kemudian ini tadi benangnya bisa kita naik turunkan pakai penggerak halus vertikal. Sekali lagi, penggerak halus vertikal bisa berfungsi jika klemnya sudah dikunci. Jadi teropong nggak bisa dinaik turunkan, gitu kan. Nah, bisa kita tepatkan di benang rambunya ini. Kalau saya mau tepatkan di angka, tapi juga kira-kira ya, seandainya benang rambunya ada di 2950 ini ya, benang tengahnya misalkan, atau 2960 inilah. Seandainya ini benang tengah rambunya 2960, bisa dengan penggerak halus vertikal tadi, saya naikkan benang tengahnya supaya dia bacaannya di angka 300. Kok Bu, kenapa Bu dinaikkan? Ya supaya saya mudah membacanya. Kenapa? Karena ini kan yang milimeternya kan perkiraan. Ya. Atau mau saya naikkan lagi di 3050 di sini tempat di angka I-nya ini bisa gitu. Gitu ya. Atau mau saya turun tapi nggak bisa juga 3050 terus namanya penggerak halus vertikal, penggerak halus dia bergerak aja sedikit saja sih, vertikalnya benangnya itu naik turunnya itu sedikit aja. Kalau sebagaimana adanya dia misalkan di angka 29 di sini misalkan, terus saya mau buat jeglek di 202 meter ya nggak bisa, itu jauh sekali gitu ya. Saya gerakkan sedikit aja supaya bacaan saya supaya enak gitu. Jadi tadi yang bertanya Bu, apakah itu angka itu harus 2900? Enggak, itu namanya pemisalan. Pemisalan saya tepatkan benang rambunya di 2950 benang tengahnya. Benang tengahnya nih 2950. Biasa sih memang ya, pengalaman para surveyor itu mereka lebih enak
benang tengahnya yang dipaskan di angka yang mudah dibaca gitu. Tidak pakai perkiraan. Kalau seandainya rambunya satuan terkecilnya hanya sentimeter bukan milimeter. Seperti itu, Dek. Ini. Terima kasih Bu. Tadi benang atasnya 3.000, benang bawahnya 2.900. Terima kasih Bu. Ya. Jadi, itu pertama pengukuran sudut. Yes. Ferrari. Fiat. Ford. No hemos encontrado el japonés en onda. Creo que sería la correcta. Bagaimana cara kita mengukur sudut? Jeep. Sudut Valderá. Honda. adalah sisi antara dari dua arah dan dibagi menjadi sudut tunggal dan sudut banyak, sehingga teknik pengukurannya juga banyak. Sudut tunggal maksudnya cuma satu sudut aja yang kita ukur. Sebuah titik di lapangan diwujudkan dengan patok tetap ataupun patok permanen ataupun patok sementara. Patok kayu itu sementara ya. Kemudian ada patok permanen yang dari beton dengan ukuran beragam. Biasanya kalau patoknya kayu, bagian tengahnya diberi paku payung dengan diameter pusat paku payung kurang lebih 2 mm. Apabila titik yang akan dibidik atau target tidak dapat dibidik langsung pusat pakunya, maka bisa dibantu dengan benang unting-unting yang digantungkan di atas pusat paku. Kemudian yang dibidik apa? Yang dibidik adalah benang unting-untingnya. Contoh, ada nggak gambarnya? Biasanya ada, saya berikan contoh gambar. Nah, seperti ini misalkan. Ini patok tetap. Biasanya patok tetap ini bagian tengahnya, pusatnya ini ada plat. Dan tengahnya itulah yang di atau enggak ada dibuatlah tanda silang seperti itu. Dia tengahnya itu yang sebagai targetnya. Nah, kalau nggak bisa kita lihat, maka ini kita dirikan statif seperti ini. Tripod lah ya, atau tripod biasanya tripod ya, statif ya. Tripod, di tripod ini kita dirikan unting-unting. Unting-untingnya kita buat harus di atas ini, di atas tanda silang yang di patok ini tadi, yang tengah patok tadi ya. Kemudian yang dibidik apa? Nanti yang dibidik adalah benangnya ini, benang unting-untingnya. Gitu. Jadi walaupun patoknya ini besarnya, ukurannya berbeda-beda tergantung keperluan pengukurannya gitu ya. Nah, tidak seluruh sisi patok tidak seluruh bidang permukaannya ini yang kita bidik. Tidak sembarangan, tidak asal, tapi di bagian tengahnya patok permanen ini biasanya tadi yang saya bilang diberi tanda silang atau biasanya ada plat kuningan atau apa gitu, dan itu di kuningannya itu juga ada dibuat tanda silang, dan tepat di tanda silang itulah yang dijadikan target. Oke. Kemudian pengukuran sudut tunggal ada cara, yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran seri rangkap. Pengukuran tunggal maksudnya kemarin saya sudah menjelaskan, ada sudut tunggal dan ada sudut banyak. Sudut tunggal maksudnya adalah sudut yang diukur cuma satu buah sudut. Sudut banyak adalah ya ada banyak sudut yang diukur. Jadi satu kali kita berdiri alat, gitu maksudnya sudut tunggal ini, hanya satu buah sudut yang kita ukur. Kemudian kalau sudut banyak berarti satu kali berdiri alat ada banyak sudut yang kita ukur. Ini sudut tunggal biasanya dilakukan pada pengukuran poligon atau kerangka peta. Sudut banyak kita ukur
kita lakukan saat kita akan melakukan pemetaan situasi, pemetaan detailnya gitu ya. Kemudian pengukuran sudut tunggal juga ada dibagi dua, yaitu pengukuran tunggal. Jadi cuma satu sudut yang diukur dan diukur juga satu kali. Nah, kemudian ada pengukuran seri. Seri itu juga bisa lengkap. Pengukuran seri maksudnya adalah yang diukur adalah satu, tapi dari satu buah sudut yang diukur ini ada tidak hanya satu kali kita ukur, hanya ada 2 kali, 3, 4 kali, itu tergantung dari berapa seri yang diinginkan, yang ditetapkan sesuai dengan TOR dari pekerjaannya. Jadi semakin pekerjaannya ingin didapatkan yang teliti, maka semakin banyaklah kita melakukan pengukuran sudut seperti itu. Terus kemudian langkah-langkah pengukuran sudut tunggal ini misalnya ya. Jadi kembali lagi, ini contohnya pengukuran sudut tunggal ya, dengan cara tunggal. Jadi alat teodolit didirikan di titik A. Tentunya sudah dilakukan centering dan sumbu satu vertikal atau nifo kotak sudah di dalam gelembung udara udah ada di tengah nifo kotak, dan gelembung udara yang di nifo tabung itu sudah seimbang. Oke. Itu jadi gini, kalau saya cerita nantinya saya jelaskan ini begini, berarti 2 syarat centering optis dan sumbu satu vertikal itu sudah dipenuhi ya, itu wajib. Oke. Teodolit didirikan di titik A, kemudian ada target di R1 dan di 1 dan 2 misalkan ya namanya. Kemudian 1 ini adalah sebagai backside. Nah, arahkan teropong ke titik 1. Arahkan teropong ke titik 1, pendekatannya tadi dengan visir, kemudian kalau sudah dekat, bisa kita matikan klem horizontalnya, kemudian kita tepatkan dengan benang ini, pakai penggerak halus vertikal dan penggerak halus horizontal. Seperti namanya tadi, penggerak halus vertikal, dia benangnya bisa naik turun, kalau penggerak halus horizontal, gerakannya benangnya bisa ke kiri dan ke kanan, gesernya bergerak horizontal ya. Kemudian tepatkan, tentunya pada saat kita membidik juga kita aturlah diafragma dari teropongnya supaya jelas saya lihat gitu ya, dilihat oleh si surveyor seperti itu. Kemudian diarahkan ke titik R1, misalkan bacaan horizontalnya yang dilihat di layar monitor adalah R1, dicatat. Oke, kemudian teropong dibidik, dibuka klemnya, tentunya supaya bisa teropong bergerak lagi, nanti dibuka klem horizontal dan klem vertikalnya dibuka lagi. Tadi kan ada dikunci ya, dibuka, kemudian arahkan teropong ke target 2, ada di titik 2. Dengan cara yang sama, pendekatan melalui visir, kemudian kalau sudah dekat, kunci klem horizontal dan vertikal, menempatkannya supaya lebih tepat menggunakan penggerak halus horizontal dan penggerak halus vertikal. Oke, setelah pas ke titik 2, misalkan pembacaan horizontal di titik 2 adalah kita sebutkan R2. Maka yang dimaksud dengan sudut horizontal adalah selisih 2 arah dari 2 buah target, depan kurang belakang, depannya foresight-nya 2, backside-nya adalah 1. Maka kita beri misalkan notasinya adalah beta A. Beta A sama dengan R2 kurang R1. Pembacaan horizontal di foresight depan dikurangi dengan pembacaan horizontal di backside atau di belakang. Di pengukuran tunggal, cara tunggal. Oke, di sini ada yang mau bertanya? Halo? Ada yang mau bertanya? Jelas, Bu. Jelas, oke. Oke, saya lanjut ya. Apa bedanya pengukuran tunggal, cara tunggal, dan seri? Nah, jadi tadi misalkan ini ya. Nah, ini teropong. Ya, tadi ini visirnya kan.
Visirnya biasanya ada satu. Ada sih teropongnya yang ada 2 visir. Misalkan ini visir 1. Visirnya di atas ya. Ini bacaan horizontalnya adalah kedudukan biasa. Teropong kedudukan biasa. Gitu. Udah dibaca ini tadi ada apa sih Bu kok teropong biasa luar biasa gitu ya. Kemudian tadi udah dibuka ya. Klaim horizontal vertikalnya sudah dibuka. Teropong saya balik. Tadi visirnya di atas, saya balik, ini lensa apa namanya? Ini objektif, ini lensa okuler. Terus teropong saya balik, tadi yang visirnya di atas, saya balik atau putar namanya? Balik ya, balik 180 derajat. Nah, ini ya kedudukannya. Jadi visirnya tadi sudah jadinya di bawah. Ini kelihatan nggak? Center saya buat di sini kelihatan nggak deh? Kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Terus ini tadi kan lensa objektif, ini lensa okuler ya. Okuler yang tempat kita lihat ya. Apa kita lihat. Kemudian diputar lagi lah. Nah, teropongnya seperti ini. Kita bidik lagi ke titik 2. Pendekatan dengan melalui visir. Kembali lagi pendekatan dengan melalui visir ini tadi di bawah. Ini jendol ini saya anggaplah visir ya. Pendekatan dengan visir. Kira-kira sudah kurang sedikit aja, kita klaim atau kunci teropong vertikal dan horizontal. Kunci supaya lebih tepat lagi, kita gerakkan mendapatkannya dengan pakai penggerak halus vertikal dan penggerak halus horizontal. Sudah tepat misalnya yang di arah titik 2. Misalkan tadi R2 itu adalah bacaan horizontal teropong ke titik 2 pada saat kedudukan teropong biasa. Tadi ini kan sudah kita balik 180 derajat. Ini kita katakan kedudukan teropong luar biasa. Nah, setelah tepat diarahkan kita catat lagi berapa bacaannya tadi ke titik 2. Misalkan adalah R2 aksen. Oke, kemudian dengan cara udah dicatat, dibuka lagi nih klaim horizontal dan vertikalnya. Dibuka, arahkan lagi ke titik 1 dengan cara yang sama, pendekatan pakai visir. Kemudian kalau sudah kurang sedikit saja, matikan lagi klaim horizontal dan vertikalnya. Kemudian ditempatkan dengan penggerak halus vertikal dan penggerak halus horizontal. Diarahkan tadi ke titik 1 kan, teropong masih keadaan biasa, teropong masih keadaan tetap kedudukan luar biasa, jangan dirubah-rubah, kedudukan luar biasa. Udah gitu, saat sudah diarahkan ke titik 1 tadi sudah tepat, misalnya bacaannya adalah F1 aksen. Oke, jadi kita dapat 2 buah sudut. Yang satu pada saat kedudukan teropong biasa, dan yang kedua adalah pada saat kedudukan teropong luar biasa. Oke, yang digunakan adalah rata-ratanya. Nah, kemudian seperti ini ada berikutnya lagi untuk mengecek juga. Seharusnya tadi kan teropong pada kedudukan biasa seperti ini ya. Kedudukan luar biasa dia kan dibalik 180 derajat. Seharusnya bacaan horizontal tadi dari A ke 2 pada saat biasa atau katakan R2 kedudukan biasa, seharusnya R2 dan R2 aksen itu selisihnya 180 derajat. R1 dan R1 aksen juga selisihnya 180 derajat. Kenapa? Kan teropong itu tadi dibalik diputar 180 derajat, dibalik dia 180 derajat. Seharusnya juga piringan, karena teropong yang dibalik kita di 180 derajat, makanya piringan vertikalnya itu juga itu secara otomatis dibalik 180 derajat juga. Jadinya bacaan sudutnya harusnya selisih 180 derajat juga. Jadi selisih bacaan, bukan sudut ya, selisih bacaan arah biasa dan luar biasa di target yang sama harusnya bedanya adalah 180 derajat. Jika tidak, berarti mungkin ada sesuatu yang terjadi, yang kesalahan, atau bisa juga mungkin alatnya yang sudah aus. Jadi saatnya harus dikalibrasi seperti itu.
Oke. Ini tadi pengukuran sudut horizontal cara seri. Nah, semakin bisa juga dibuat seri rangkap. Jadi semakin banyak kita mengukur satu buah sudut, semakin banyak kita melakukan pengukuran, maka hasilnya ya kita harapkan adalah dia mendekati besar sudutnya yang sesungguhnya, seperti itu. Ini tadi ya, untuk luar biasanya seperti ini ya. Sudutnya sebenarnya berarti adalah rata-rata sudut biasa ditambah sudut luar biasa bagi 2, itulah sudut yang terukur. Bukan sudut B seharusnya, sudut A ya, karena saya tadi di atas A ya. Kalau kadang ada salah-salah ketik sedikit aja karena saya ya. Bu, saya mau tanya, Bu. Ya, silakan deh. Nggak jelas, nggak dengar. Rizal matiin. Minta tolong sama yang ada di rumah, berisik. Ya Bu, saya lanjutin ya Bu. Ya silakan. Itu kan tadi ada pengukuran luar biasa Bu. Setiap kita nanti melakukan pengukuran itu Bu, harus dilakukan pengukuran luar biasa juga Bu, atau ada kondisi-kondisi tertentu aja? Ya, baik. Pada hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Kapan kondisi tertentunya itu kapan? Lagi yang jadi pertanyaan kan? Pengukuran biasa luar biasa hanya dilakukan pada pengukuran poligon. Untuk pengukuran detail situasi tidak perlu. Ya. Itu jawabannya. Kenapa kok poligon? Karena poligon itu ibaratnya itu kerangka. Kalau dalam pemetaannya, poligon itu adalah kerangka. Jadi semua titik-titik detail, titik-titik nanti yang akan objek-objek yang akan dipetakan, yang akan digambar menjadi sebuah peta, itu diikatkan ke poligon. Istilahnya diikatkan ke poligon. Jadi ketelitian peta nanti sangat bergantung pada ketelitian hasil pengukuran poligon. Ya. Oh ya Bu, makasih Bu. Ya, sama-sama. Saya mau tanya Bu. Ya, silakan. Saya Rizal Bu, Ya, speaking kamera. Saya mau bertanya Bu tentang tulis. Itu maksudnya tadi Ibu bilang mungkin adanya kehausan di alatnya kah, perlunya dikalibrasi ulang. Itu adakah ciri maupun kriteria bahwa teodolit itu rusak Bu? Itu aja Bu, terima kasih. Ada apa Dek? Teodolitnya Bu, itu ciri-ciri kerusakannya seperti apa Bu? Oh, ciri-cirinya kalau kenampakan fisik kita nggak tahu ya, tapi ya itu tadi hasil dari hasil pengukuran. Kok ini atau gini, tadi kan selisih 180 derajat saya katakan, tapi tetap lagi karena kita melakukan gini ya, pengukur kita nggak bisa mengingkari bahwa setiap pengukuran itu mengandung kesalahan. Kemudian apakah yang menjadi masalah, apakah kesalahan ini masih dalam batas toleransi atau tidak? Ya, oh masih. Nah, kita harus tahu juga berapa batas toleransi kesalahannya. Untuk teodolit tergantung dari pembacaan terkecil yang bisa ditangkap dari teodolitnya. Jadi kalau pembacaan terkecilnya kayak yang teodolit yang sangat kasar, Van Kessel itu 30 menit. Maka kalau 30 menit nggak bisa kita mengharapkan ketelitian pembacaannya sampai second. Ya kan? 30 menit itu berapa second itu? 1 menit 60 second. Berarti 3.000 ya? Ya gitulah. Jadi kalau
teodolitnya, kemampuan terkecilnya dia bisa membedakan ini T1 itu ya, teodolit yang termasuk teliti, sangat teliti 1 second. Maka selisih yang kita tolerir adalah 1 second. Tapi kalau teodolitnya dia hanya mampu membaca terkecilnya 5 second, maka selisih beda yang kita masih dalam batas toleransi adalah 5 second. Kalau lebih, ya berarti kita tanda tanya itu. Kalau setiap kali begitu, itu berarti kan harus itu ada yang kita pertanyakan. Ada lagi seperti ini, itu dari segi pembacaan. Segi lagi ini udah dibuat centering nih ya, dan sumbu 1 vertikal. Tapi bentar lagi berubah lagi dengan teodolitnya, kalau usah diapa-apain juga dia udah berubah lagi sendiri. Nah, itu tanda-tanda bahwa teodolit ini harus, ibaratnya kalau katakan kendaraan harus masuk bengkel gitu ya, harus dikalibrasi, dicek, itu di tanda-tandanya. Terima kasih, Bu. Ya, validasi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Tadi kan ada, Bu, yang rumus yang benang atas ditambah benang bawah dibagi 2. Nah, kalau misalnya dilakukan pengukuran sudut tunggal ataupun sudut banyak, nah itu penggunaan rumusnya bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Ya, kembali kasih. Jadi bedakan. Tadi ini kita bicaranya tentang sudut. Jadi kalau untuk pembicara dalam pengukuran sudut, kita tidak perlu mendirikan rambu. Ya. Nah, kemudian kok ada tadi Bu bicara rambu, apa itu lagi? Nah, rambu itu kita gunakan jika kita mau melakukan pengukuran jarak. Jarak optis. Begitu deh. Jadi tapi juga pada rambu tadi, pada saat teropong biasa dan luar biasa, pembacaan rambunya seharusnya juga tetap sama. Pembacaan rambu itu akan berbeda hanya kalau tinggi dan rendahnya statik kita turunkan atau kita naikkan, atau tinggi rendahnya teropong, pembacaan benang teropong itu saja, itu akan tentu bacaan rambu akan berubah gitu. Tapi tidak merubah sudut. Jadi sudut horizontal ya, dalam hal ini sudut horizontal bukan sudut vertikal ya yang saya katakan ya. Kalau sudut vertikal pasti juga ada pengaruhnya, tapi kalau sudut horizontal tidak, gitu deh. Baik, Bu, terima kasih. Iya, kembali kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi biasanya pengukuran sudut sekalian pengukuran rambu, pengukuran jarak. Jadi udah nih pengukuran sudut, udah dibaca horizontalnya. Nah, baru orang lain dirikan rambu. Jadi biar kan mendirikan teodolit itu kan butuh waktu kan, menyetel alat. Nah, sekalian aja pengukurannya. Udah diukur sudut. Nah, baru berikutnya udah diukur dan sudah dibaca gitu kan, arah gini maksud saya. Tadi di target berdiri DA ke titik 1 dulu ya sebagai backside-nya ya. Kita udah dapat benang silangnya, kemudian udah dibaca, udah tepat itu di tanda silangnya si tato. Udah, kemudian dicatat bacaan horizontalnya, arah horizontal, terus kemudian ada yang lain, namanya ini kerja tim ya, personil lain, nah, dirikan rambu di situ sekalian. Jadi pada saat teropong tadi masih membidik ke target 1, sekalian baca itunya, sekalian dirikan rambu dan dibacalah pembacaan benang rambunya. Gitu. Tapi tadi pembacaan benang rambu juga sebaiknya pembacaannya ini ya, pembacaan benang rambu untuk ukuran jarak itu dilakukan 2 kali juga. Jadi supaya jarak 1 R ke 1 didapat 2 jarak juga. Nanti jarak yang digunakan adalah jarak rata-rata.
Kalau jaraknya nggak berubah, titik patoknya nggak berpindah, tentunya kan jaraknya harusnya sama kan. Kalaupun ada ya selisih sedikit lah sesuai dengan batas toleransinya. Kalau selisih 1 mm, 5 mm, atau 1 cm itu nggak masalah. Kalau dalam pengukuran 60 meter, dikurangnya, ya. Itu pengukuran sudut tunggal dan pengukuran sudut seri ya. Nah, pengukuran cara demikian dinamakan dengan pengukuran seri. Nah, ini gambar 5.8.3 ini pengukuran cara seri. Jadi alat berdiri di satu. Ini lihat nih tanda panahnya yang bold ya, garis tebal. Ini backside-nya 1, baca horizontalnya. Pindah kedua, arahkan lagi teropong kedua, dibaca tadi misalkan R2, kemudian teropong dibalik jadi kedudukan luar biasa, arahkan lagi ke target di titik 2, dibaca luar biasanya, ini di sini misalkan R2 aksen, kemudian teropong arahkan lagi ke titik 1, dibacalah R1 aksen. Maka ini ada 2 sudut yang diukur, yaitu sudut B pada saat biasa dan sudut beta aksen ini kedudukan pada saat luar biasa atau LB. Maka sudut A adalah rata-rata dari sudut A biasa dan sudut A luar biasa. Dengan cara demikian inilah dinamakan pengukuran satu seri. Apabila lebih dari 1 seri, maka cara tersebut hanya diulang-ulang saja beberapa kali. Oke. Kemudian itu sudut 1 ya, sudut tunggal. Ini contohnya, ini contoh yang kemarin saya janjikan. Jadi seandainya nih, ini targetnya BM1 lah katakan ya. Berdiri alat di titik 1. Kemudian backside-nya BM. Bacaan sudutnya. Oh ya, ini lagi deh. Bacaan sudut horizontal. Sudut ya, bacaan horizontalnya. Bisa gini. Piringan horizontal juga bisa kita atur. Jadi supaya enak aja sih, supaya enak dalam nanti rumusnya gitu. Saya biasanya arah belakang itu backside itu dipaskan 00, 0 derajat, 0 menit, 0 second. Tuh Bu, kok bisa gitu diatur-atur? Iya, bacaan yang backside-nya aja kita atur bacaannya 00. Tapi bacaan forset-nya jangan diatur lagi. Kalau diatur lagi jadinya nggak bacaannya sebenarnya dong gitu ya. Jadi bacaan yang belakangnya aja yang kita atur. Oke. Kalau gambar tabel 8.1 ini dibuat bebas lah gitu. Tidak usah diatur juga nggak apa-apa gitu. Tergantung lagi kenyamanan lah masing-masing gitu ya. Kebiasaan kenyamanan yang. Oke. Misalkan berdiri di titik 1, target titik 1, backside-nya BM ya. Bacaan horizontal saat bacaan horizontal saat di BM adalah misalkan pada kedudukan teropong biasa 5 derajat 30 menit 40 second. Kemudian saat di target di bidik ke target 02 misalkan bacaannya adalah 110 derajat 45 menit 09 second. Oke. Kemudian tadi teropong di balik 110 derajat. Nah, bacaan di luar biasa namanya ya, luar biasa B adalah 290 derajat 45 menit 09 second. Kemudian saat teropong masih kedudukan luar biasa, arahkan ke BM, titik BM atau backside-nya. Bacaannya adalah 185 derajat 30 menit 41 detik. Ini coba kita perhatikan ini. Biasa dan luar biasa. Seharusnya biasa dan luar biasa arahnya itu selisih 180 derajat. Oke, saat di titik 2 nih memang udah pas selisih 180 derajat ya. Karena 110 ditambah 180 kan 290 ya.
bacaan biasa dan luar biasa 1 ke BM. Ini selisihnya lebih dari 180 derajat. Lebihnya berapa? Lebihnya 1 menit. Lebihnya 1 second. Nggak masalah kalau lebih. Hanya selisih 1 second tadi. Karena pasti setiap pengukuran itu pastilah mengandung kesalahan seperti itu. Ya hanya apakah kesalahannya masih dalam toleransi atau tidak. Tapi kalau kesalahannya seandainya ini lebih dari 180 derajat, misalkan 185 ataupun kesalahannya 181 derajat, ini kita sudah tanda tanya apakah karena yang sebelumnya salah catat. Kalau kita nggak yakin nih apakah sebelumnya salah catat, jadi ukurannya diulang aja lagi gitu loh, atau salah catat atau salah baca kah, ukurannya diulang untuk mengecek. Tapi kalau seandainya berkali-kali kejadiannya seperti itu, maka ada sesuatu something wrong terhadap si alat itu tadi. Bagaimana caranya kita tahu bahwa alat ini kapan dia harus masuk dikalibrasi lagi atau tidak, atau kita koreksi lah seperti itu ya alatnya. Itu karena kalau secara fisik nggak kelihatan. Ya, jadi ini bacaan biasa sudut yang saat berdiri di titik 1 adalah 105 derajat 14 menit 30 second. Oke. Kemudian saat di titik bacaan luar biasanya adalah 105 derajat 14 menit 28 second. 69. Gitu ya. Kemudian rata-ratanya adalah rata-rata biasa ditambah luar biasa dibagi 2. Ini BLK ini maksudnya belakang muka ya. Nih, kemudian pindah lagi alat kedudukannya di titik 2. Jika sebelumnya titik 2 sebagai foresight, maka ini titik 2 sudah sebagai tempat berdiri alat. Jika sebelumnya titik 1 tempat berdiri alat, maka titik 1-nya sekarang sebagai backside seperti itu. Nah, di pengukuran sudut yang kedua didapat seperti ini ya bacaannya. Nah, rata-ratanya didapat 124 derajat 53 menit 07 second. Itu tabel pengukuran sudut horizontal. Ada yang mau ditanyakan? Oke, itu pengukuran sudut horizontal dengan bias seri ya maksud saya. Kemudian pengukuran sudut banyak sama saja, cuma yang membedakan antara seperti ini. Tadi kalau pengukuran sudut tunggal, ya hanya satu sudut aja yang kita ukur. Ini contohnya gambar 84 ini. Ini ada banyak sudut yang kita ukur sekali berdiri alat. Target di A, B, C, D, E, dan E. Jadi nanti ada banyak sudut. Ini metode arah atau ini juga metode kombinasi. Metode kombinasi kalau dalam pengukuran detail agak kurang efektif karena lama. Kenapa lama? Nah, gini loh. Kalau yang bedanya arah dengan kombinasi, metodenya ini sekali berdiri di titik O ya. Target teropong diarahkan ke target A. Catat bacaan horizontalnya. Kemudian teropong bergerak dari A kemudian ke target B lagi. Dibaca. Catat. Teropong tadi kan A sana misalkan B. Kemudian baca, kemudian gerakan lagi bidik lagi ke C. Sudah pas, dibaca, dicatat. Gerakan lagi ke D. Terus bergerakkan lagi ke E. Itu. Kemudian teropong di balik kedudukan luar biasa. Bidik ke titik E. Titik D, C, B, dan A. Itu dengan cara metode arah. Nah, kalau dengan metode sudut ini agak ribet nih. Jadi seperti yang tadi, A
ke B, C, D, dan E. Kemudian teropong dibidik lagi ke B, C, D, dan E. Kemudian teropong dibidik lagi ke C, D, E. Kemudian teropong dibidik lagi ke D dan E. Nah itu. Jadinya kalau memang dengan metode kombinasi ini banyak sudut yang didapatkan. Gitu ya. Kalau ini kan sebenarnya, nih coba lihat. Sudut yang terbentuk antara B, O, dan C. Ini kan sebenarnya selisih antara arah C dan arah B. Sudut yang terbentuk antara titik O, C, dan D adalah selisih D dan C. Sudut yang terbentuk dari D, O, E adalah arah O ke E dikurangi dengan arah O ke D. Tapi kalau dengan metode kombinasi ini banyak sekali, jarang yang digunakan pengukuran seperti ini. Biasanya metode arah saja sudah cukup. Nah, ini biasanya dilakukan juga untuk pengukuran detail situasi. Ini pengukuran sudut, ini metodenya seperti ini. Titik nol aja sebenarnya, bukan titik O lah ya, bukan titik. Itu. Pandang tidak ekonomis sehingga kurang disukai hanya pada pengukuran dan hitungan geodesi. Cara ini kadang-kadang digunakan. Ini biasanya sekali lagi untuk melihat, misalkan kita mau cek lah alat ini gimana, mau kita koreksi seperti itu. Hanya kadang-kadang saja digunakan metode kombinasi. Nah, tadi sudut horizontal, kemudian sudut vertikal. Sudut vertikal yaitu sudut antara horizontal dan target yang dibidik. Sudut horizontal diperlukan untuk mengkonversi jarak miring menjadi jarak mendatar. Ingat bahwa jarak yang digunakan pada peta adalah jarak datar. Sudut horizontal juga digunakan untuk pada saat penentuan azimut matahari. Sudut vertikal, pada penentuan azimut matahari, sudut vertikal diperlukan untuk menentukan ketinggian matahari. Tapi nanti praktikumnya nggak ada pengukuran sudut azimut matahari, nggak ada ya. Sudut vertikal dapat diukur dengan teodolit, reiterasi, ataupun repetisi. Jadi teodolit apapun bisa mengukur sudut vertikal. Tadi kan gambar 85. Misalkan tidak diukur sudut vertikal dari A ke B. Teodolit dipasang di A, sementara target diletakkan di B. Ya. Nah, ini yang mana Bu sudut vertikalnya? Jadi ini teodolitnya ya. Ini target di B. Di sini didirikan prisma. Nah, ini arah zenit, ini arah misalkan kita lihat garis tegak dari sumbunya teodolit ini yang garis putus-putus ke atas, ini namanya zenit. Oke. Ini ada di sini diberi notasi Z. Z inilah sebagai zenit. Ini kemudian ini ada M. Jadi dari seandainya teodolit betul-betul mendatar, posisi teropongnya, nah arah yang horizontalnya ini besar zenit. Kemudian ini sudah Heli. Jadi teodolit juga sudut vertikalnya kadang Heli atau kadang zenit. Maksudnya, tapi kalau maksudnya gini, kadang zenit, kadang Heli gini. Ada pabrik yang memang membuat vertikalnya itu adalah sebagai zenit. Tapi ada juga pabrik, ada tipe tertentu yang menggunakan sudut vertikalnya adalah sebagai Helling. Jadi kita perlu tahu pengenalan terhadap apakah vertikalnya alat yang akan kita gunakan zenit ataupun Helling. Contohnya gini aja, kalau saat teropongnya mendatar, dia bacaannya 90 derajat, bacaan vertikalnya 90 derajat, itu berarti menggunakan zenit. Sebaliknya kalau
teropong mendatar bacaannya adalah 0 derajat atau mendekati 0 lah gitu ya. Semakin dia mendatar, semakin mendekati 0, berarti sistemnya menggunakan vertikalnya adalah Helling. Itu saja sih cara mengetahui apakah sistemnya adalah Helling ataupun zenith. Nah ini tadi. Sistem pembacaan piringan vertikal pada alat teodolit belum tentu sama, tergantung oleh pabrik pembuatnya. Bacaan vertikal pada alat teodolit ada kalanya merupakan besaran sudut zenit, namun ada kalanya merupakan bacaan sudut Helling. Untuk mengetahui apakah penggunaan sistem bacaan vertikal pada alat teodolit dilakukan dengan cara sebagai berikut. Jika pada waktu garis bidik mendatar atau saat teropong mendatar, bacaan piring vertikal bernilai 90 derajat ataupun mendekati 90 derajat, berarti bacaan vertikal tersebut merupakan sudut zenit. Akan tetapi, jika pada waktu garis bidik mendatar atau saat teropong mendatar, bacaan piringan vertikal bernilai 0 derajat, berarti bacaan vertikal tersebut merupakan sudut Helling. Ya, agak sulit sih memang dibayangkan kalau tidak praktek ya. Nah ini lagi. Ini misalkan teodolitnya seperti ini udah didirikan, kita coba-coba ini. Dulu kalau praktek di pengenalan, selain cara mengatur alat dan mengenal tentang fungsi-fungsi setiap bagian-bagian alat, saya minta siswa juga mengetahui apakah zenith ataukah Helling alatnya. Contohnya seperti ini ya. Helling tambah zenith tentunya jumlahnya adalah 90 derajat. Yang sudut siku ya. Permisi Bu. Ya. Saya mau bertanya. Mohon maaf mengganggu. Ya, nggak apa-apa dek. Nggak mengganggu Pak bertanya. Ini absennya sudah expire Bu ya? Enggak ah. Iya Bu, soal absennya Bu. Baru mau absen tadi. Mas Sudah expire Bu. coba saya lihat dulu. 16 kok. 16-15 kok. Ada barusan saya buat. Ini pertemuan kita yang keberapa? Kelima, Bu. Pas sebelumnya saya lihatnya juga itu Bu 15.30 mulainya, terus expirednya jam 4.15. Cuman ini pas saya cek udah expired Bu absennya. Saya nggak ada merubah loh. Oke lah, nanti lah nanti aja saya buatkan salah absen ya setelah selesai ya. Nanti saya buat. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau bertanya nggak? Sampai ini lagi azan ya, bentar sekalian. Login background anaknya Mas Ibrahim untuk sama banget logis ya. Perlu ini kan? Ini ada OTP masuk nomor HP. HP-nya bukan terus Ibrahimnya lagi keluar kerja. Oh iya, iya. Aku dikasih tadi. Gak apa-apa sih, nanti kita minta nomor OTP yang tadi Ibrahim. Di telepon aja via WA kan, sebutkan nomor OTP gitu.
Oh, registrasi dulu barang. Nomornya Mas aja. Dua 69. Iya satu. Kayaknya punya yang punya masalah disyaratkan. Oke, Iya. udah saya ubah absennya, tapi belum bisa absen sebentar lagi. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Ini kalau di rumah tapi tarakan pakai medium enggak? Enggak. Jadi bukan sementara gak ada masuk brandnya. Dibakar nama jadi Hubungan adalah Zenit dan Healing adalah sebagai berikut. Sudut Zenit tambah sudut Healing adalah 90 derajat. Ini sama. Jadi dapatnya sama aja, 86, 87 ini sama aja ya. Hubungan antara Zenit dan Healing. Oke. Kemudian cara mengukuran vertikal. Ya, ini. Pengukuran azimut biasa dengan kompas ya. Kompas walaupun dengan cara kasar ya. Kompas ini sebagai panduan kita untuk menentukan arah utara. Dalam pengukuran sederhana, maka pengukuran azimut awal ataupun akhir hanya dilakukan dengan menggunakan alat penunjuk arah utara kompas. Ini pengukuran apa namanya? Kompas azimut kira-kira seperti ini ya. Ada di pengukuran azimut ini bisa dibaca. Ini saya sebutkan sebenarnya. Oke, ada yang mau ditanyakan, Dek? Kalau pengukuran untuk jarak tadi kita pakai rambu ya, jarak apa namanya, jarak optis, ukuran jarak optis seperti ini, gambar 8.8. Ukuran jarak optis dapat dilakukan dengan teodolit, Cipadatan, BTM, Table dan lain-lain kan. Lengkapi dengan garis bidik dan stadia. Garis stadia itu adalah benang silang ya, yang diarsir pada diafragma. Bentuk benang pada teropong tidak sama, gantung dari pembuatnya. Adapun yang dimaksud dengan garis bidik adalah garis khayal yang menghubungkan antara titik silang benang dengan sumbu optis lensa objektif di teropong. Ini tadi alat dididikan teodolitnya di satu. Ini ada rambunya, diarahkan target, bacanya benang atas, tengah dan benang bawah. Jaraknya adalah yang kita hitung adalah jarak datar ini. Ini di sini dikasih notasi JD gitu ya, jarak datar. Jarak miring ini mengikuti kemiringan topografi. Jadi yang digunakan di peta adalah jarak datar. Jadi pembacaan sudut vertikal berguna saat kita akan mengkonversikan dari jarak miring menjadi jarak datar. Pengukuran jarak secara optis dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan sistem stadia ataupun dengan sistem tangensial ataupun dengan rambu mendatar. Tapi rambu mendatar jarang digunakan ya. Yang digunakan seringnya adalah stadia, tangensial juga agak jarang. Tadi stadia adalah dengan menggunakan benang silang. Nah,
benang silang yang dimaksud dengan sistem stadia yaitu apabila teropong terdapat benang atas atau BA, benang tengah dan benang bawah. Karena posisi teropong pada alat ukur tanah dapat posisi mendatar ataupun miring, maka akan ditinjau kedua-duanya sebagai berikut. Tapi kalau posisi teropong biasanya mendatar, biasanya jarang juga sih. Biasanya untuk pengukuran jarak optis digunakan dengan pada saat kedudukan teropong miring. Nah, kedudukan teropong miring inilah dinamanya metode tachymetry. Di teropong mendatar, begini kedudukan teropongnya betul-betul mendatar ya. Berarti seharusnya kalau teropong mendatar, kalau dia pakai sistemnya vertikalnya adalah zenit, berarti 90 derajat bacaan vertikalnya. Tapi kalau Helling adalah 0 derajat. Ini sistem teropong. Kalau teropong yang mendatar, kemudian ini rumus-rumusnya, perbandingan rumus-rumus, sehingga didapatkan rumus jarak adalah seperti berikut. Ini ya, pada teropong yang mendatar betul-betul teropong, maka jaraknya ini adalah D1 kedua adalah 100 kali BA kurang BB. BA adalah benang atas, BB adalah benang bawah. Tapi sekali lagi jarang orang menggunakannya. Orang sering melakukan pengukuran dengan metode tachymetry, itu jarak optis dengan kedudukan teropong miring. Ini jadi kira-kira jalannya keluar waktu membidiknya inilah seperti ini garis-garisnya kan garis-garis ayal aja semuanya ya. Kemudian dengan teropong miring, rumus dengan menggunakan jarak adalah seperti ini tadi penurunannya ya. Ini nah 8 berapa nih? 8 10. D1 kedua adalah jarak optis adalah 100 kali benang atas kurang benang bawah kali cos kuadrat Helling. Ini jika pakai Helling. Tapi kalau jika alatnya pakai zenit, sistemnya zenit, maka bukan cos kuadrat tapi sinus kuadrat Helling. Itu pengukuran jarak. Atau kalau mau tetap zenitnya harus dirubah dulu menjadi Helling. Tapi kalau mau langsung aja pakai sinus kuadrat gitu ya Dek. Bagaimana pengukuran rumus dan kenapa cos jadi Z jadi sinus itu di matematika sih panjang. Oke. Nah, sekalian juga dengan teodolit juga kita bisa melakukan pengukuran beda tinggi. Biasanya kalau pengukuran beda tinggi detail situasi pakai teodolit sih. Nah, dengan tadi di gambar-gambar tadi 810 kita lakukan penurunan rumus, maka rumus 8.13 ini adalah rumus rumus mendapatkan beda tinggi, yaitu beda tinggi antara titik 12 atau delta H12 adalah D ini adalah jarak ya, jarak 1 ke 2 dikali tangan Helling ditambah tinggi instrumen dikurangi benang tengah. Tapi kalau tadi pakai zenit, maka jarak 1 ke 2 kali kotangan zenit tambah tinggi instrumen kurangi benang tengah. Oke, notasinya. Dengan demikian, selain mengukur jarak dan jarak datar, alat teodolit dapat juga digunakan untuk mengukur beda tinggi. Pengukuran jarak dan beda tinggi dengan pembacaan benang stadia pada rambu serta sudut miring teropong disebut metode tachymetry. Bedanya lagi tangan sial ini adalah tadi kalau ini tetap sama teropongnya, alatnya nggak berubah, cuma kemiringan teropong aja yang kita rubah sedikit. Ya, ini
Misalkan ini heading 1, heading 2 seperti itu. Maka kalau teropongnya dinaikkan atau diturunkan sedikit, maka tentunya bacaan benang tengahnya juga akan berubah. Nah, ada sedikit perbedaan rumus pada sistem tangensial. Sistem tangensial rumusnya adalah seperti berikut ini. Untuk rumus jarak D12 adalah S ini adalah benang tengah kedua kurang benang tengah 1 dibagi tangan heading 1 kurang tangan heading 2. Sehingga dengan menggunakan sistem tangensial juga bisa juga didapatkan ini beda tinggi. Rumusnya adalah seperti berikut. Rumusnya sama aja nih. Jarak 12 sama dengan tangan heading ya, ini 1 dikurang tambah tinggi instrumen kurangi dengan benang tengah 1. Didapat beda tinggi 1 ke 2. Tinggi titik 1 diketahui, maka tinggi titik 2 adalah ini ya. Tinggi 2 adalah tinggi titik 1 ditambah ini kan sebenarnya delta H ini ya. Maka tinggi titik 1 adalah beda tinggi 1 dan 2. Itu penjelasan saya pengukuran sudut, jarak, dan beda tinggi dengan menggunakan teodolit. Sampai sini ada bertanya? Halo? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada Bu, seperti Ya, oke lah. Kalau tidak ada, pertemuan hari ini saya akhiri. Sampai sekian ya. Kita ketemu lagi hari Rabu minggu depan. Rabu minggu depan maksudnya adalah poligon. Ya, rangka peta poligon. Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya. Absen sudah bisa dimulai. Tadi molesnya udah saya hapus, kemudian saya revisi lagi ya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Selamat juga mulai asistensi dan praktikum virtual minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Bu. kasih Bu. Sehat-sehat Bu. Ya, Terima kasih Bu. ya. Bisa live ya. Ini bisa saya tutup ya. Ya, Bu.